Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pada teman-teman semua, alhamdulillah kita bisa berkumpul di pagi hari ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita membawa kebaikan kepada kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabatnya, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan pagi hari ini, saya ingin mengajak kepada teman-teman semua untuk mengingat kembali sahabat-sahabat Rasulullah SAW, terutama sahabat Rasulullah yang pertama kali masuk Islam atau disebut dengan sabiqun awalun, ya, yang mereka dijamin masuk surga. Rasulullah SAW bersabda ada 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Sebenarnya tidak hanya 10 yang dijamin, ada lagi Rasulullah menjamin 70 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Ada lagi 313 ataupun seluruh ahli Badar dijamin masuk surga. Ada lagi Rasulullah SAW menjamin lebih dari 300, ya, yang jumlahnya sampai ribuan masuk surga. Nah, ini Rasulullah SAW dalam sabdanya menjamin 10 sahabat yang masuk surga, dibanding dengan sahabat-sahabat lain tadi yang jumlahnya sampai ribuan masuk, yang mereka dijamin masuk surga. Maka tentunya 10 sahabat ini mempunyai keistimewaan tersendiri, sehingga ruang lingkupnya itu diperkecil, ya, sehingga menjadi 10 sahabat. Yang pertama, kita ingat-ingat kembali dan kita mudah-mudahan bisa meneladani, mencontoh kehidupan para 10 sahabat Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini orang yang baik sebelum dia masuk Islam, ya. Kepribadiannya sebelum masuk Islam pun sudah mirip dengan kepribadiannya Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW itu dia tidak pernah menyembah berhala dari kecil. Begitu juga begitu juga Abu Bakar As-Siddiq, dia tidak pernah menyembah berhala dari kecil. Rasulullah SAW tidak pernah minum minuman khamar dari kecil. Abu Bakar pun begitu, ya, tidak pernah minum minuman khamar, minum-minuman yang memabukkan dari kecil. Bahkan pola pikirnya juga sama. Rasulullah berpikir bahwasanya keyakinan yang ada di lingkungannya, yaitu orang-orang Quraisy yang menyembah berhala, ini adalah keyakinan yang salah, ya. Itu sudah dimulai dari dalam hati. Rasulullah berpikir begitu sampai Rasulullah itu melakukan uzlah, menyepi di Gua Hira. Begitu juga Abu Bakar. Dikisahkan dalam sejarahnya Abu Bakar itu, Abu Bakar kenapa tidak mau menyembah berhala, tidak mau minum minuman khamr, itu karena dari dalam dirinya Abu Bakar itu mengatakan hal itu adalah salah, gitu ya, dan sudah pantas, sudah saatnya ketika Rasulullah diangkat jadi nabi, dan ini dia menjadi karena Abu Bakar ini kan jadi teman karibnya Rasulullah SAW mulai dia masa jahiliyah, gitu ya, masih belum masuk Islam. Jadi saat Rasulullah diangkat jadi nabi, orang pertama kali yang diceritakan peristiwa tentang diangkatnya dia jadi nabi dan rasul
Ini setelah istrinya yaitu Abu Bakar, gitu ya. Nah saat itu dia langsung beriman. Bahkan nanti Abu Bakar ngajak-ngajak sahabat yang lain. Contohnya Utsman, Abdurrahman bin Auf, terus lagi ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu adalah sahabat-sahabat yang dibawa masuk Islam lewat lantaran Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini kebalikannya dengan Abu Bakar As-Siddiq. Dia adalah pembela agama Quraisy, gitu ya. Yaitu dia menjadi pembela para berhala. Dia juga peminum minuman khamr. Dia juga orangnya ya sangat kejam, ya. Sangat kejam. Maksudnya sangat kejam itu di sini sangat pemberani lah, gitu ya. Sangat pemberani. Jadi tetapi beliau ada satu kelebihan, gitu ya. Satu kelebihan. Hatinya itu mudah lunak, gitu ya. Hatinya itu walaupun di satu sisi sangat keras kayak gitu, tapi di satu sisi dia hatinya mudah terenyuh, gitu ya. Sehingga dan dia juga siap menanggung resiko, gitu ya. Dia berpikir begini, ini yang menjadi perpecahan orang-orang Quraisy ini adalah Muhammad. Jadi kalau Muhammad saya bunuh, selesai nih, ya, selesai ini urusan umat orang-orang Quraisy bisa bersatu lagi seperti sedia kala. Nanti kalau saya bunuh, otomatis kan saya dibunuh, saya siap untuk dibunuh, gitu ya. Saya siap untuk dibunuh. Jadi dia rela mengorbankan dirinya. Yang penting orang-orang Quraisy itu dia bisa bersatu lagi. Jadi dia suatu kali menghunus pedang, gitu. Orang Quraisy itu kalau sudah menghunus pedang berarti dia itu sudah siap berperang. Nah, tapi ternyata ketika dia mau mencari Rasulullah dan didapati adiknya yaitu Fatimah masuk Islam, maka dia tidak jadi membunuh Rasulullah, akan membunuh adiknya. Tapi tatkala adiknya itu membacakan ayat suci Al-Quran, maka Allah Subhanahu Wa Taala menanamkan hidayah lewat hatinya yang tadi lembut tadi, sehingga dia pun masuk Islam dan menjadi pembela Islam yang sangat kuat. Yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Ya, Utsman bin Affan ini tadi dia masuk Islam di awal-awal lewat hubungan bisnis bersama Abu Bakar As-Siddiq. Utsman bin Affan ini dia mempunyai keistimewaan. Kenapa? Karena menjadi menantu Rasulullah, dan tidak hanya sekali, dia memperistri anak Rasulullah 2 kali, ya. Jadi pertama dia memperistri anak Rasulullah yang pertama, terus yang kedua lalu meninggal, terus adiknya itu diperistri lagi oleh Utsman bin Affan. Yang ketiga yang keempat Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini adalah sepupu Rasulullah SAW, yaitu anaknya pamannya dari jalur bapak, yaitu anaknya Abu Thalib. Abu Thalib ini, jadi kalau tradisi orang Arab itu, kalau bapaknya meninggal itu diasuh oleh pamannya, gitu. Atau kalau bapaknya kurang mampu, nanti anaknya ini diasuh oleh keponakan yang pernah diasuh, nah, gitu ya. Jadi itu adat ataupun kebiasaan orang-orang Arab. Rasulullah itu waktu masih kecil itu kan diasuh oleh Abu Thalib, ya. Terus saat Rasulullah sudah dewasa, sudah berumah tangga sendiri, anaknya yang mengasuh tadi, anaknya pamannya yaitu Ali, itu tinggal diasuh oleh Rasulullah SAW. Saat usia masih 9 tahun atau 8 tahun, dia ditawari oleh Rasulullah SAW, apakah engkau mau masuk Islam? Kalau kamu mau masuk Islam,
silahkan ya. Kalau engkau tidak mau masuk Islam juga nggak apa-apa, tapi jangan bilang ke siapa-siapa. Tapi Rasulullah Ali bin Abi Thalib memilih dia memasuk Islam tanpa mengatakan kepada siapapun, termasuk pamannya atau bapaknya. Tapi nanti lama-lama ketahuan, tapi nggak dimarahi gitu. Terus juga Abu Thalib ini walaupun kecil dia juga pemberani. Dia ini yang menjadi pengganti Rasulullah tidur di tempat tidurnya Rasulullah saat Rasulullah dikepung oleh orang-orang Quraisy mau dibunuh, sehingga Rasulullah lalu hijrah. Yang kelima adalah Thalhah bin Ubaidah ya. Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah bin Ubaidillah ini menjadi pembela Rasulullah SAW ya. Dia dijuluki dengan si mata elang karena matanya itu sangat tajam gitu ya. Dia juga dijuluki penduduk surga yang jalan-jalan di dunia. Kenapa? Karena Thalhah bin Ubaidillah inilah dia yang membela Rasulullah SAW di saat perang Uhud. Jadi saat berkecamuk, bayangkan tadinya kaum muslimin menang gitu ya di perang Uhud itu. Kaum muslimin menang, terus setelah itu mundur pasukan Quraisy mundur, meninggalkan harta rampasan perang yang sangat banyak, sehingga kaum muslimin ini semua berlomba-lomba mengumpulkan ghanimah karena kaum musyrik ini sudah kalah ya. Terus tetapi ada 50 pasukan yang ditugaskan di atas di perang Uhud. Kaum muslimin di awal itu sudah menang ya. Pasukan Quraisy kocar-kacir meninggalkan harta rampasan perang. Kaum muslimin mengetahui pasukan musuh sudah lari, dia berlomba-lomba mengumpulkan harta ghanimah, dikumpulkan. Nah, termasuk pasukan yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk berjaga-jaga di atas bukit. Dia juga ikut walaupun sudah dilarang oleh Rasulullah. Tapi namanya setan ya gitu, dan godaan harta ghanimah, dia ikut turun kecuali hanya 3 orang atau berapa ya. Nah, melihat pasukan yang di atas bukit ikut turun, Khalid bin Walid itu mengerahkan pasukannya untuk menyerang dari atas, terlebih dahulu melumpuhkan beberapa orang yang ada di atas, karena jumlahnya sedikit ya ikut. Nah, maka setelah itu pasukan kaum muslimin tinggal dihujani dari atas gitu ya. Terus pasukan Quraisy yang sudah lari tadi juga balik lagi. Jadi pasukan kaum muslimin itu diserang dari 2 arah, dari atas bukit oleh pasukannya Khalid bin Walid, dari atas, dari bawah, dari yang tadi melarikan diri cuman balik kayak gitu. Nah, keadaan saat itu Rasulullah sangat genting ya. Rasulullah tidak ada yang melindungi kecuali beberapa orang ya. Salah satunya adalah Thalhah bin Ubaidillah. Banyak sekali luka tapi masih hidup. Beliau nanti syahid di salah satu perang Jamal. Yang ke-6 adalah Zubair bin Awam ya. Zubair bin Awam ini termasuk salah satu paman Rasulullah dari jalur ibu ya, dari jalur Aminah. Zubair bin Awam nanti nikah sama anaknya Abu Bakar, namanya Asma binti Abu Bakar. Punya anak yang pertama yaitu saat hijrah, namanya Abdullah bin Zubair bin Awam. Nah, terus yang ke-7 adalah Abdurrahman bin Auf. Sama, Abdurrahman bin Auf ini adalah seorang pebisnis. Dia juga berkomunikasi dengan Abu Bakar, sehingga Abdurrahman bin Auf ini masuk Islam lewat ajakan Abu Bakar As-Siddiq. Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan itu berlomba-lomba menjadi orang
yang sangat suka bersedekah, sehingga dengan kekayaannya Abdurrahman bin Auf ini ingin jatuh miskin, ya. Sehingga suatu hari itu di Madinah ada musibah wabah, kurma kena mungkin kena bakteri atau apa, penyakit apa, sehingga pada busuk, disimpan beberapa hari sudah busuk gitu ya. Memang kurma itu kalau belum dikeringkan itu ya busuk. Kalau masih kurma basah, beberapa didiamkan saja, nggak dipanaskan atau nggak dikeringkan, lama-lama busuk. Nah, kurma di situ juga baik itu. Di samping ada wabah juga, karena memang sifat kurma itu kalau masih basah mudah busuk. Kalau ini lebih ke arah wabah, karena konon masih di pohonnya itu, masih di tangkainya juga sudah mulai bosok. Nah, maka sama Abdurrahman bin Auf itu diborong semua milik penduduk Mekah, taruh di gudang. Nah, sehingga kekayaannya hampir penuh untuk membeli kurma-kurma busuk milik kaum muslimin. Sehingga hartanya hampir habis gitu ya. Terus dia merasa, alhamdulillah saya bisa miskin gitu ya. Tapi ternyata qadarullah, utusan dari Yaman, ya, Yaman itu jazirah Arab tapi pinggiran ke benua Afrika. Itu di sana ada wabah penyakit yang obatnya itu hanya bisa diobati oleh kurma busuk gitu ya. Nah, maka dia beli lagi kurma yang dibeli oleh Abdurrahman bin Auf dengan harga 10 kali lipat dari harga yang biasa, sehingga kekayaannya tambah lagi 10 kali lipat lagi. Jadi sampai Abdurrahman bin Auf mengatakan, betapa sulitnya saya untuk menjadi miskin, gagal lagi untuk menjadi miskin. Yang ke-8 adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Sa'ad bin Abi Waqqas ini sama. Sa'ad bin Abi Waqqas ini juga masuk Islam lewat lantaran Abu Bakar, ya. Conon Sa'ad bin Abi Waqqas ini mempunyai sifat yang sangat sangat pinter dan juga pendiriannya kuat gitu. Sehingga dia menjadi panglima perang yang menggantikan Khalid bin Walid yang bisa meruntuhkan pasukan Romawi gitu. Yang ke-9 adalah Sa'id bin Zaid, ya. Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ini adalah sama orang Quraisy gitu ya, yang beliau ini mengikuti hampir semua perang yang ada di kaum muslimin sepanjang Rasulullah SAW masih hidup, ya, kecuali perang Badar. Sa'id bin Zaid ini adalah istri Fatimah bin Khattab, ya, yaitu adik ipar Umar bin Khattab, ya. Jadi beliau ini adalah orang yang pernah dipukul mau dipukul sama Umar bin Khattab, tetapi dihalangi oleh Fatimah, sehingga yang kena pukul itu adalah Fatimah. Terus juga yang ke-10 adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah ini adalah sama, beliau masuk Islam bersama lewat lantaran Abu Bakar As-Siddiq, ya. Beliau orang yang ikut perang Badar bersama Rasulullah, dan beliau ini adalah orang yang membunuh bapaknya sendiri di saat di perang Badar. Karena apa? Karena bapaknya ini sangat memusuhi Islam bersama Abu Jahal, Abu Lahab dan lain-lain,
ya. Maka itulah serentet daftar 10 sahabat yang masuk surga. Mudah-mudahan kita bisa meneladani kisah-kisah beliau, kita bisa meneladani sebagian ataupun ya semampu kita dalam perjalanan hidupnya yang baik, sehingga kita bisa memotivasi kita untuk bisa berkarya, beribadah untuk kemuliaan Islam di masa-masa yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.